Shalom, selamat pagi bagi kita semua, para murid Kristus dimanapun berada. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini akan memberikan sharing dalam tuntunan sepekan kita. Sebelumnya mari kita menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan. Ora labaya syakana labala labala. Hinaralabaya shano, hinaralabaya shano. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Oh, alabaya shalalabalabalamu, hinaralabaya shanu, shalalabalalabalalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Yesus, alabalabalalabalala. Yesus, seperti bunga layakkanlah hati menyambutmu Tuhan. Seperti menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti bunga layakkanlah hati menyambutmu Tuhan. Seperti menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oh, seperti bunga layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan kasih-Mu. Indahnya Natal di hatiku. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan kasih-Mu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
indahnya Natal di hatiku. Tuhan, terima kasih Bapa. Demikianlah Tuhan, kami boleh menyambut-Mu dengan hati yang penuh dengan kerinduan, sukacita, damai sejahtera, dan yang berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Oh, hamba-Mu Tuhan menyampaikan seri kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang terus mengajari hamba-Mu. Karena hamba menyadari hamba sungguh sangat terbatas, tapi ada Tuhan Yesus yang tak pernah terbatas, yang sanggup Tuhan menerjemahkan segala apa yang akan oleh hamba-Mu sampaikan. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus penuhi hamba-Mu Tuhan dengan roh hikmat-Mu, sehingga Tuhan kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan pagi hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Bersama Yesus kita adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Kita percaya kesempatan pada pagi hari ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi sharing firman Tuhan dalam tuntunan sepekan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala berlimpah-limpah. Adapun judul yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, yaitu yang berkaitan namanya Natal. Kita tahu Natal adalah sesuatu kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk suatu tujuan, supaya melalui Natal kita beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Judul yang akan saya bawakan adalah Persembahan Orang Majus dari Timur. Nah, sebelum saya akan menjelaskan secara singkat, mensaringkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana persembahan orang Majus dari Timur ini, kita bacakan nats firman Tuhan bagi kita, yaitu yang terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Perikopnya, orang-orang Majus datang dari timur. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bahwa bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang ayat yang terakhir ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya, sungguh luar biasa pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12.
Kita tahu dari perikopnya, kita sudah mengetahui bahwa orang-orang Majus dari timur datang untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, bagi yang akan lahir. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana orang-orang Majus ini. Kita tahu orang-orang Majus ini adalah bukan orang-orang yang biasa. Kita tahu mereka dari segi tingkat sosial mereka adalah orang-orang filsafat, orang-orang ahli yang perbintangan. Kita tahu di dalam firman Tuhan katakan mereka itu orang-orang yang luar biasa, orang punya hikmat, sehingga mereka sangat ahli dalam segala hal, terutama dalam hal perbintangan. Tapi apa yang menjadi respon daripada orang Majus ini yang sungguh luar biasa adalah di mana orang Majus ini adalah mereka memiliki satu kerinduan, karena mereka mendengar bahwa ada seorang raja yang akan memerintah atas bangsa Israel, yaitu akan lahir, yaitu Yesus Kristus, sehingga mereka punya kerinduan untuk datang menyembah, datang mendekat, pergi dari jauh, dari kota yang asing. Orang Majus ini bukan orang yang dekat gitu, mereka orang-orang asing yang mereka mendengar berita bahwa akan lahir seorang raja atas bangsa Israel, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menjabarkan secara singkat, kita tahu dulu siapa sih sebenarnya orang Majus ini. Kita tahu orang Majus ini bukan orang Yerusalem sendiri, tapi mereka orang dari yang jauh, dari timur. Mereka datang ke Yerusalem dengan satu tujuan, memiliki satu kerinduan untuk pergi mengenal, melihat janji yang akan raja yang akan lahir di Yerusalem, di Bethlehem. Kita tahu siapakah orang Majus ini. Orang Majus ini orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, orang-orang yang memiliki intelektual di atas rata-rata dari orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka datang dari timur, pergi ke Yerusalem dengan satu tujuan, untuk menyembah Yesus yang baru lahir tersebut. Mereka, yang kedua, kenapa mereka mau datang? Ini penting. Mereka melihat bintang dari timur yang tertulis dalam Matius 2 ayat 2, yang mereka pahami sebagai tanda kelahiran raja orang Yahudi, di mana kita tahu yang tertulis dalam firman Tuhan, akan lahir seorang raja yaitu Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat bagi dunia. Bagaimana respon daripada orang-orangnya orang Majus ini? Mereka memiliki satu respon yang benar. Jadi mereka bukan hanya mereka menunjukkan sikap iman yang benar dalam menyambut Kristus, di mana bukti dari mereka memiliki respon yang benar tentang Kristus, yaitu yang pertama, mereka mencari dengan sungguh-sungguh hati. Jadi mereka orang Majus itu bukan hanya melihat bintang tapi mereka benar-benar datang untuk boleh melihat secara nyata bahwa benar Kristus lahir bagi dunia ini. Mereka tidak hanya melihat tanda, tetapi mereka menindaklanjuti, rela menempuh perjalanan yang jauh dari timur sana untuk datang ke Yerusalem, meninggalkan zona nyaman mereka, tapi dengan status mereka yang luar biasa. Tapi apa yang membuat mereka mau? Karena mereka orang Majus memiliki iman sejati, selalu mendorong tindakan, bukan hanya pengetahuan yang mereka miliki. Yang kedua, mereka apa respon mereka? Mereka bersuka cita besar, karena di ayat yang ke-10 dikatakan, maka sangat bersuka citalah mereka ketika melihat bintang itu. Sukacita mereka bukan karena perjalanan, tetapi karena mendekat kepada Kristus. Sukacita rohani lahir dari perjumpaan dengan Yesus Kristus. Aplikasinya apa yang kita tahu? Sukacita sejati datang saat kita menemukan dan mengikuti kehendak Tuhan. Yang ketiga, apa yang mereka respon orang Majus ini? Mereka tersungkur menyembah Tuhan Yesus. Di ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu
dan melihat anak itu lalu sujud menyembah. Menyembah bukan sekedar ritual, tetapi penyembahan diri sepenuhnya, memiliki satu kerinduan. Orang asing justru mengenal Yesus sebagai Raja sejati. Kita tahu bahkan orang di Yerusalem, di dalam Yerusalem, tidak begitu antusias menyambut kedatangan Sang Raja Yesus Kristus. Bahkan orang asing yang dari timur yang akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Begitu juga dari orang Majus ini bisa diibaratkan seperti kita. Kita ini adalah bangsa-bangsa Israel secara rohani. Memang kita nggak melihat apa, tapi kita percaya melalui kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan dan lahir bagi kita, itu bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yerusalem, orang Israel saja, tapi orang Yahudi saja, tapi untuk kita semua bangsa. Jadi misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, Raja, adalah untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia. Penyembahan sejati lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yaitu dengan hati yang sungguh-sungguh merendahkan hati kepada Tuhan. Yang keempat, apa respon daripada orang Majus? Mereka mempersembahkan yang terbaik, di mana mereka mempersembahkan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu persembahan melambangkan pengakuan iman orang-orang Majus ini, bagaimana mereka bukan saja memberi daripada sisa dari kehidupan mereka, tapi memberi yang terbaik dari kehidupan mereka. Kita tahu emas itu melambangkan bagaimana Yesus adalah Raja yang akan memerintah atas mereka. Kita tahu emas itu adalah hal yang berharga bagi kita. Kita tahu sampai saat ini pun emas itu sangat berharga. Apalagi kita tahu harga emas saat ini sungguh sangat mahal. Saking mahalnya nilai sebuah emas itu. Itu melambangkan orang Majus memberikan yang terbaik dari hidup mereka. Mereka memberikan emas untuk mereka persembahkan dengan kelahiran Sang Raja Yesus Kristus. Apa dari makna daripada ketiga persembahan yang orang Majus berikan kepada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus? Mereka, yaitu emas itu membuktikan bahwa Yesus sebagai Raja atas dunia ini, bukan hanya atas orang Israel, tapi atas dunia. Yang kedua, kemenyan. Kemenyan itu berbicara Yesus sebagai imam Allah yang dahsyat dan yang luar biasa. Dan yang ketiga, mur, yaitu adalah bagaimana kita harus mengikuti Yesus, adalah penderitaan dan kematiannya itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang agung. Apa sikap orang Majus yang menjadi teladan untuk kita boleh lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan untuk terus mencari kebenaran. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Kita boleh membaca gemar, karena di dalam kebenaran firman itu terkandung makna yang luar biasa untuk kita boleh dituntun Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu. Jadi orang Majus memberikan hidup mereka kepada Tuhan, datang mempersembahkan dengan memiliki satu kerinduan. Kita tahu orang Majus jauh dari timur sana untuk datang ke Yerusalem. Kalau bukan karena mereka memiliki satu kerinduan, tidak mungkin mereka akan datang dengan berkorban. Mereka jauh-jauh dari timur untuk datang ke Yerusalem, karena mereka memiliki satu kerinduan untuk boleh bertemu dengan Sang Mesias, yaitu Raja Tuhan Yesus yang telah lahir itu. Yang kedua, orang Majus memiliki ketaatan pada tuntunan Allah. Kita tahu mereka tidak berjalan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan mereka, tidak mengandalkan hikmat mereka, tidak mengandalkan kepintaran mereka, tidak mengandalkan keahlian mereka, tapi mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Melalui apa? Bintang yang akan membawa mereka sampai kepada Yesus yang lahir tersebut. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, tidak mengandalkan pengetahuan mereka, tidak mengandalkan segala apapun yang mereka miliki, tapi mereka terus boleh taat dalam tuntunan Tuhan, yaitu melalui bintang yang terus boleh bergerak untuk boleh mengantarkan mereka sampai kepada
berjumpa dengan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka memberi yang terbaik, yaitu tadi yang terbaik yang boleh kita lambangkan. Emas adalah hal yang terbaik dari hidup kita. Kemenyan itu juga hal yang terbaik, dan mur itu hal yang terbaik. Kita percaya bagaimana ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengambil langkah-langkah respon kita untuk saat ini sebagai umat Tuhan, untuk kita terus boleh senantiasa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persembahan adalah respon penyembahan, bukan sekedar kewajiban. Jadi kita boleh mempersembahkan bagi tanda respon kita kepada Tuhan, bukan karena kewajiban kita, tapi karena memang kita memiliki satu kerinduan, respon bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kemurahan hati adalah bukti bahwa kita mengenal Sang Raja. Kita akan bermurah hati, kita akan memberikan apa yang kita miliki untuk kita persembahkan sama Tuhan. Jadi orang yang murah hati itu adalah orang yang benar-benar memiliki satu kerinduan bahwa tidak segala yang ada kita miliki bukan tujuan dalam kehidupan kita, bukan goal dalam kehidupan kita. Goal kita adalah bagaimana kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Itu yang harus kita memberi, bukan karena Tuhan membutuhkan, tetapi karena hati kita ingin memuliakan Dia. Tuhan tidak perlu kita sogok atau kita beri, tidak. Tuhan tidak perlu dengan namanya persembahan kita, tidak. Tapi bagaimana hati kita terus boleh memiliki satu kerinduan untuk terus dekat dengan Tuhan, mempersembahkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan, untuk kita terus dibaharui, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Persembahan terbaik adalah hidup yang diserahkan penuh kepada Kristus. Jadi persembahan kita itu bukan harta yang kita miliki, yang diberikan, tapi bagaimana seluruh hidup kita, nafkah kita persembahkan sama Tuhan. Sebagaimana orang-orang Majus yang mereka datang dari jauh, berkorban dalam waktu kenyamanan mereka. Mereka datang untuk mencari yang Yesus yang lahir. Kenapa mereka boleh melakukan itu? Karena mereka memiliki satu kerinduan untuk terus boleh mengenal, untuk boleh memiliki keselamatan dalam hidup mereka. Orang Majus datang dari jauh hanya untuk menyembah Sang Raja, tidak ada motivasi yang lain. Mereka satu-satu fokus mereka menyembah Yesus yang lahir di Bethlehem itu tersebut. Oleh karena itu, biarlah respon kita senantiasa sebagaimana dengan orang Majus ini, kita terus boleh berikan respon dalam kehidupan kita orang percaya saat ini. Saya percaya kalau ini kita lakukan sebagaimana orang Majus lakukan, saya percaya kita akan memiliki satu kerinduan untuk terus boleh mengenal Tuhan. Kita memiliki mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita untuk Tuhan. Saya percaya melalui orang Majus ini menjadi gambaran bagi kita sebagai orang percaya saat ini. Jadi intinya bahwa respon kita untuk datang ke Tuhan itu bukan karena Tuhan butuh kita, tapi karena kita butuh Tuhan. Kita percaya kalau seperti respon orang Majus ini, datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik dari hidup mereka, maka itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita belajar dari orang-orang Majus yang datang dari timur. Jauh-jauh mereka datang untuk hanya satu tujuan mereka, satu kerinduan mereka, ingin bertemu Tuhan, Sang Raja yang lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan ini, apa yang menjadi poin bagi kita. Miliki hati yang sungguh-sungguh untuk datang ke Tuhan. Yang kedua, mari kita mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita. Bukan saja harta kita, tapi seluruh nafkah kita, seluruh hidup kita, itu yang kita persembahkan sama Tuhan. Kita terus berkorban, jadi kita datang ke Tuhan dengan penuh pengorbanan.
kepada Tuhan. Saya percaya kalau ini kita lakukan sebagaimana orang Majus lakukan, maka saya percaya kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, maka kita adalah orang-orang yang senantiasa dikenan oleh Tuhan. Itu saja yang menjadi sharing kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Biarlah sharing firman Tuhan dan tuntunan sepekan pada pagi hari ini menjadikan rema dalam hidup kami. Untuk kami boleh sebagaimana orang Majus, demikianlah kami boleh meresponinya Tuhan, untuk boleh kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin.